Bicara tentang pemilu adalah bicara tentang janji-janji manis, janji-janji surga, ya. Seakan-akan apapun itu bisa dilakukan. Bahkan yang kelihatan sangat mustahil akan bisa dijanjikan untuk dicapai. Itulah fenomena pemilu. Seperti cerita saya berikut ini kisah nyata, kejadiannya benar, kejadiannya real, tentang asmara seorang pemuda. Itu adalah seorang junior saya, sebut saja dengan inisial J, mempunyai seorang kekasih, sebut saja inisialnya H, dan teman saya si J ini menjalin hubungan dengan si H. Kalau masalah waktu berapa lama saya kurang tahu. Sebelumnya saya sudah pernah menceritakan tentang si saudara J. Nah, ketika dia telah berhasil mendapatkan gadis yang dia inginkan, dia merasa bisa, kemudian dia menjadi mengulanginya dan mengulang dengan yang lain, hingga tibalah dia ketemu sama si H, yang ternyata si H ini sangat mencintai dia. Ya, si H ini mencintai dia bukan dari sekedar pikiran, tapi memberikan hatinya. Karena kebetulan juga si J berjanji akan menikahi dia. Singkat cerita, di kemudian hari ternyata si J ini mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Sementara si H sudah sangat berharap akan menjadi istri daripada si J. Tapi si J telah berpaling ke lain hati. Singkat cerita, si J menikah. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun, pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak, baik anak perempuan ataupun laki. Ya, sampai kalau tidak salah kurang lebih 4 tahun. Ya, di saat itu tiba-tiba kami ketemu setelah sekian lama, sekian tahun kami tidak ketemu. Tapi kami ketemu lewat media sosial, yang waktu itu Facebook, dan di dalam pembicaraan di Facebook kami tukar informasi telepon. Kemudian dia menelpon saya dan menceritakan tentang kisah yang saya ceritakan tadi. Jadi saya tahu cerita itu dari dia. Setelah dia bercerita seperti itu, saya bertanya, kenapa? Ya bang, sampai hari ini setelah sekian tahun pernikahan kami, saya belum punya anak bang. Padahal kami sudah berobat kemana-mana, kata dokter, gak ada masalah dengan saya ataupun dengan istri saya, katanya. Oh begitu, saya bilang. Tapi karena saya kenal dia, karena memang dari dulu waktu masih kuliah, saya termasuk teman dia untuk mengenal wanita menjadi pacar ya, bukan yang lainnya. Jadi saya tahu bahwa setelah dia bisa menaklukkan hati wanita, kemudian dia menjadi bermain-main dengan itu. Jadi saya tanya sama dia, kau ada masalah ya sama seseorang di masa muda, saya bilang. Oh bang tahu, katanya. Ya saya cuma coba menewak aja, saya bilang kan. Siapa dia, saya bilang. Ada bang, katanya. Oh kenapa bisa seperti itu, saya bilang kan. Dia ceritakan lah, dia mutusin si H ini, sampai si H ini menangis, menanyain dia,
Si J tidak peduli. Dia meninggalkan si A begitu saja. Dengan menangis air mata. Nah, dengan cerita, setelah mendengarkan itu, saya bilang sama dia. Saya sarankan sama dia. Kamu harus minta maaf. Caranya gimana? Kamu jumpai dia. Saya nggak tahu di mana dia Bang katanya. Kalau tahu rumahnya, datang ke sana. Kalau nggak ketemu dia, ketemu sama orang tuanya. Nggak jadi masalah, sama saja. Yang penting nanti orang tuanya bisa menyambut kau. Saya bilang, nah cara ke rumah dia sama rumah si H ini, orang tuanya ini, bukanlah jarak yang dekat. Itu kalau dihitung pergi dan pulangnya dalam perjalanan itu memakan waktu 12 jam atau 1 hari lah ya. Nah, tapi saya bilang kamu harus ke sana. Akhirnya dia mau menuruti dan dia ke sana. Sampai di sana dia nggak ketemu dengan si H, tapi ketemu dengan orang tuanya. Diceritakanlah semua kepada orang tuanya apa yang saat terakhir dan apa janjinya dia sama si H ini dia tidak bisa penuhi, dan dia datang untuk meminta maaf. Akhirnya orang tuanya si H menjawab dia, sudahlah anakku itu sudah menikah dan dia sudah berbahagia dengan suaminya, dia sudah punya keturunan, dan saya pun katakan sama kau pun berbahagialah punya keturunan dari istrimu, katanya. Pulanglah, gak usah khawatir, gak usah takut, kau sudah dimaafkan kok, katanya. Akhirnya teman saya ini pulang dengan merasakan sukacita dan kedamaian. Nah, saya habis dari sana dia telepon kepada saya dan menceritakan kejadian itu bahwa dia sudah dimaafkan melalui orang tua si H. Dia merasa plong, dia merasa sukacita. Nah, kemudian setahun kemudian dia baru telepon saya hanya untuk mengabarkan, memberitakan bahwa istrinya baru melahirkan seorang anak perempuan. Dia sangat senang. Dia bilang sama saya, terima kasih Bang. Saya bilang, enggak, jangan kau berterima kasih sama saya, tapi berterima kasihlah kepada Tuhan, saya bilang. Nah, setelah itu kami tidak ada lagi komunikasi, tapi setahun kemudian dia telepon saya lagi. Hanya untuk menyatakan bahwa putri keduanya sudah lahir, dua-duanya putri. Nah, artinya dari cerita ini adalah janji manis yang tidak bisa terpenuhi, yang tidak bisa kita penuhi, akan kembali kepada kita apa menjadi akibatnya. Sementara yang kita janjikan itu, yang mendengarkan janji kita itu hanya berharap ketika dia sudah memaafkan, dia lepas dari itu. Tetapi kita akan merasa terpenjara dengan janji manis yang kita berikan. Karena dari cerita tadi, si H dengan rumah tangganya berjalan bahagia, sementara si J dalam 4 tahun pernikahannya di awal, mereka merasa gelisah, susah. Karena apa? Mereka ke dokter, periksa kesana segala macam, kondisinya baik-baik saja. Hingga akhirnya komunikasi kami terjadi, apakah itu secara sengaja atau yang dipertemukan oleh Tuhan, kami harus bisa berbicara. Dan dia memohon maaf atas janjinya itu. Hingga di kemudian hari, dia dikaruniai 2 orang putri. Itulah singkat cerita kisah daripada teman saya yang memberikan janji manis, tapi tidak dipenuhi, dan dia harus menerima akibatnya. Demikian juga kiranya di Pilpres sekarang ini. Semoga janji-janji manis yang disampaikan oleh para capres ataupun cawapres bisa mereka penuhi, supaya jangan rakyat yang tersakiti. Mereka pada saat itu akan merasa bahagia,
Tapi setelah itu, suara rakyat, hati rakyat itu berontak, merasa dibohongi. Jadi, janganlah berjanji kalau tidak bisa memenuhi janjimu itu. Terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua.